Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang objek, properti, dan metode. Kelompok 4 terdiri dari pertama yaitu ada Iqbal dengan NIM 1025, kemudian saya Muhammad Rinar Marpaung dengan NIM 2024, kemudian ada Rahmi Iras Fauzia dengan NIM 1004, kemudian Jessica Resi Olivera dengan NIM 3018. Baiklah, pertama objek akan saya jelaskan sendiri. Objek adalah sebuah variabel yang menyimpan properti dan fungsi. Objek pada JavaScript dapat dibuat dengan tanda kurung kawal dengan isi berupa key dan value, seperti contoh di bawah ini. Baiklah, selanjutnya. Kemudian cara membuat objek salah satunya dengan menggunakan objek literal. Objek literal ini membuat objek dalam satu statement di dalam tanda kurung kawal seperti contoh di bawah. Dengan sintaksnya itu nama objek sama dengan buka kurung kawal key titik 2 sama dengan titik 2 value. Selanjutnya. Cara membuat objek kedua yaitu menggunakan keyword new. Dengan sintaksnya nama objek sama dengan new object. Dengan contohnya seperti var person sama dengan new object. Di sini membuat objek dengan menginstansiasinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Kepada Jessica dipersilakan. Bagian selanjutnya adalah properti. Properti adalah data yang disimpan di dalam sebuah objek. Properti dapat diakses di kelas metode manapun yang ada di dalam objek. Cara mengakses properti, contohnya nama objek titik properti. Contoh sintaksnya itu person titik egg. Kemudian ada nama objek, buka kurung siku, buka kutip properti. Kemudian contoh sintaksnya person, buka kurung siku, buka kutip egg. Kemudian menambahkan properti baru. Caranya, contohnya nama objek titik new property sama dengan value. Contoh sintaksnya itu person titik nationality sama dengan buka kutip English. Kemudian ada cara menghapus properti. Di mana cara menghapus properti ini kita menggunakan keyword delete. Keyword delete ini menghapus nilai properti dan properti itu sendiri. Setelah dihapus, properti tidak dapat digunakan sebelum ditambahkan kembali. Delete tidak berpengaruh pada variabel atau fungsi. Delete tidak boleh digunakan pada properti objek JavaScript yang telah ditentukan sebelumnya. Sintaks hapus properti, contoh yang pertama delete nama objek titik properti. Kemudian contoh sintaksnya delete person titik egg. Kemudian ada delete nama objek buka kurung siku buka kutip properti. Contoh sintaksnya delete person buka kurung siku buka kutip egg. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jessica yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rami. Kepada Rami, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode. Metode adalah kumpulan program yang mempunyai nama. Metode merupakan sarana bagi programmer untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang kecil agar jadi lebih kompleks, sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode didefinisikan pada kelas, tapi dipanggil melalui objek. Terdapat dua jenis metode. Yang pertama ada class method. Class method adalah metode yang ada di dalam sebuah objek, dan untuk menggunakannya, kelas harus diinstance terlebih dahulu menjadi objek, baru bisa dijalankan. Contoh kelas mobil, kita akan menggunakan metode engine start. Sintaksnya yaitu constcar, new car, soft dan red, lalu memanggilnya dengan car.engineStart. Yang kedua ada static method. Static method adalah metode yang sama seperti class method, tetapi untuk menjalankannya tidak perlu menginstance kelas, cukup menggunakan sintaks nama kelas dot nama metode.
Contohnya pada objek car tadi kita memanggil metodenya dengan car.engineStart. Next. Selanjutnya mengakses metode. Kita dapat mengakses metode dengan sintaks nama objek dot nama metode. Contohnya person.fullname. Maksudnya di sini adalah kita mendefinisikan full name sebagai metode dari objek person dan full name itu sendiri sebagai propertinya. Properti full name akan dipanggil sebagai metode ketika menggunakan tanda kurung. Jika kita mengakses properti full name tanpa tanda kurung, maka itu akan mengembalikan definisi fungsi. Contohnya itu seperti di bawah ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rami yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dilakukan demo program oleh Iqbal. Kepada Iqbal, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan demo program dari materi objek, properti, dan metode. Di sini kita memiliki dua buah file, yang pertama index.html dan juga script.js. Di file index.html, kita membuat sebuah tag HTML sederhana dengan title-nya pertemuan 12, dan di body-nya kita buat script yang menghubungkan dengan file script.js. Kemudian kita masuk ke file script.js. Di sini kita akan membuat sebuah objek. Yang pertama dengan membuat objek literal. Untuk membuat objek literal dapat kita buat dengan cara kita buat nama objeknya apa, itu person. Lalu sama dengan kita buat kurung kurawal. Di akhir kita beri titik koma. Di dalam kurung kurawal kita buat properti atau key dan juga value-nya. Pertama kita buat properti name, titik 2 value-nya, misalkan pada Iqbal, kemudian age, nilainya 20, kemudian kita buat dua buah properti itu terlebih dahulu, kemudian kita tampilkan isinya, dokumen write untuk memanggil properti dari objeknya. Dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama itu kita panggil objeknya terlebih dahulu, lalu titik, kita panggil propertinya, itu name. Di sini kita tambahkan br agar nantinya bisa membuat baris baru. Kemudian cara kedua untuk memanggil propertinya dapat kita lakukan dengan cara dokumen write, kita panggil objeknya itu person, lalu kita buat kurung siku, lalu titik 2, lalu tanda kutip, lalu di dalam tanda kutip kita panggil propertinya itu age. Di sini kita juga menambahkan sebuah PR untuk membuat baris baru. Jika kita tampilkan, maka akan tampil isinya. Ini adalah properti name, ini properti age. Supaya tidak bingung, kita tambahkan nama. Umur. Lalu kita lihat nama, ini merupakan nilai dari properti name, dan ini properti age. Selanjutnya, kita juga dapat membuat sebuah properti baru, misalkan kita buat properti address. Caranya, kita panggil objeknya, itu person, kita buat properti baru, namanya address.
Lalu kita isi nilainya padang. Lalu diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita tampilkan isinya. Dokumen, right, alamat saya. Kita panggil properti yang telah kita buat. Caranya kita buat objeknya, lalu kita panggil address. Tidak lupa kita tambahkan juga baris BR untuk membuat baris baru. Jika kita tampilkan, maka akan tampil isinya, yaitu padang. Selain menambahkan, selain properti yang bernilai string dan integer, kita juga dapat membuat sebuah properti yang berupa metode. Kita dapat membuatnya misalkan properti identity yang mana isinya merupakan sebuah metode function di sini kita mengembalikan nilai dari nama dan umur, yaitu nama saya, kita panggil this, propertinya name, lalu kita tambah dengan umur saya, this age. Setelah itu kita dapat menampilkannya dengan cara dokumen, right. Untuk menampilkannya sama seperti sebelumnya, itu kita buat objeknya person. Untuk menampilkan properti yang berupa metode, kita harus menambahkan tanda buka tutup kurung seperti ini. Ini menandakan bahwasanya properti ini bernilai function atau metode. Setelah itu dapat kita tampilkan. Sebelumnya kita juga perlu menambahkan BR agar membuat baris baru nantinya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan hasil dari properti identity tadi. Selain itu, kita juga dapat menghapus properti yang telah kita buat, misalkan properti alamat. Caranya kita buat keyword delete, kemudian objeknya person, kemudian kita buat address. Untuk melihat perbedaannya, kita buat console log person sebelum dihapus dan setelah dihapus. Lalu kita coba jalankan. Kita inspect elemen. Kita ke bagian konsol. Di sini kita dapat melihat dua buah nilai, yaitu di sini terdapat di sini terdapat dua buah konsol, yaitu di sini ada properti nama, age, kemudian address, dan juga sebuah function identity. Nah, kita lihat di bawahnya, setelah kita hapus, yang tersisa hanyalah property name, age, dan property identity yang berupa metode tadi, sedangkan address-nya sudah hilang. Jika kita tampilkan pada
dokumen write-nya, kita copy yang ini. Kita copy, maka lalu jika kita jalankan di dokumennya, maka kan tampil undefined. Artinya bahwa properti tadi telah dihapus. Kemudian untuk membedakan objek dengan array, kita dapat membedakan dari kurung yang digunakan. Untuk array, misalnya kita buat sebuah array namanya person. Untuk array, kita menggunakan kurung siku, sedangkan untuk objek kita menggunakan kurung kerawal. Sekian untuk membuat objek dari menggunakan cara literal. Soalnya kita juga dapat membuat objek menggunakan cara keyword new. Sebelumnya saya komentarkan dulu codingan yang tadi. Menggunakan keyword new. Dengan menggunakan keyword new ini, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama, instansiasi dari kelas objek. Instansiasi kelas objek. Yang kedua, instansiasi dari kelas yang kita buat. Atau bisa juga dari metode yang kita buat. Yang pertama kita coba instansiasi dari kelas objek. Caranya sama seperti di atas. Kita buat nama objeknya var person sama dengan sini kita menggunakan keyword new, kita panggil kelas objek. Nah, kemudian setelah kita membuat sebuah objek, kita dapat melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita buat sebuah properti baru. Misalnya, kita panggil dulu nama objeknya person, kemudian name, kita buat namanya ada Iqbal. Lalu kita tampilkan isinya, dokumen. Untuk ini kita copy saja yang bagian atas. Jika kita tampilkan, maka hasilnya sama seperti sebelumnya. Dan di sini kita juga dapat menghapusnya. Caranya sama seperti sebelumnya juga. Delete person name. Lalu kita copy yang ini. Maka ini sebelum dihapus dan ini setelah dihapus. Atau kita juga dapat mengubah nilainya. Kita komentarkan ini terlebih dahulu. Kita buat. Kita copy dua ini. Kita ubah nilainya menjadi praktikum. Lalu kita jalankan. Maka nilainya sudah berubah. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kemudian kita komentarkan ini terlebih dahulu. Kita juga dapat membuatnya dengan instansiasi dari metode yang kita buat. Misalkan kita buat sebuah metode yang bernama function identity. Di sini kita butuhkan 3 parameter, 3 argumen. Nama, age, kemudian alamat. Nah, di sini kita membuat this nama sama dengan nama, this age sama dengan age, this alamat alamat. Setelah kita membuat metode atau fungsinya, kita instansiasi ke dalam sebuah objek var person sama dengan new identity. Nah, di sini kita
memasukkan namanya, kan Adi Iqbal, kemudian 20 tahun, dan alamat Padang. Setelah kita instansiasi objek, lalu kita juga dapat memanggilnya person. Kita tampilkan person name. Lalu jika kita tampilkan, maka hasilnya maaf, ini person nama. Jika kita tampilkan, maka akan tampil nama Adi Iqbal. Kemudian kita juga dapat menampilkan age, maka tampil umurnya 20. Akan tampil umurnya 20 tahun. Sekian penjelasan demo program dari saya. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Iqbal yang telah menjelaskan demo program. Dengan berakhirnya demo program dari Iqbal, maka berakhir pula lah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.